Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika lima kan fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi minal hakim binika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan wajil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa man sultan awliya Rasul azam qutbul alami Asyadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Wadassalah Radis Sahibul Izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sunnah al mukarram Sayyidi Syekh Abdul Rahman Sumanahtim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wassalim amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Ustaz Jagat Thoriq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ustaz Jagat Thoriq dimanapun berada, bagaimana kabar sehat semua? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkah, selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberikan istiqomah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan kitab Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani pada salah sirah Izazah wal karamah fiddin wad dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala baduhum bihaqi al-wafir qulubal arifina laha uyunun tara malat yarahun nabziruna wa ajnihatun tatir bi ghairisin ila malakutur rabbul alamin. Dari pengulasan yang kemarin sempat keputus bahwa orang arifubila itu memiliki hati, orang arifubila itu memiliki uyun, beberapa mata, artinya mata hatinya itu tembus, bisa menembus. Qulubul arifina laha uyunun, orang arifubillah ya, memiliki beberapa uyun, mata, ainun uyun, artinya orang arifubillah itu, hati orang arifubillah itu sudah tembus pandang. Kasabnya bukan lagi kasab suriah, tapi kasab ma'nawiyah. Tara mala yarau nazirun, dia melihat melihat tuh hati orang arifubillah, yang dimana kita yang punya pandangan zuhir tidak bisa melihatnya. Orang arifubillah itu bisa ngelihat neraka, bisa ngelihat surga, bisa ngelihatlah dengan pandangan mata hatinya sesuatu hal-hal yang gaib, bahkan sesuatu takdir pun orang-orang arifubillah itu bisa memandang ke depan maupun yang akan datang kejadian itu
orang arifubillah itu bisa. Wajnatun tatir bigorezin, mereka itu terbang dengan sayap tanpa bulu, artinya mereka dengan ruhaninya. Arifubillah itu termasuk manusia yang khusus, ruhaniun, terbang dengan ruhaninya. Raganya, ruhaninya bisa keluar dari raganya. Ila malakut rabbil alamin, kepada alam malakut rabbil alamin, Tuhan semesta. Fahadza tayrun fi batinil arif, pada terbang ini katanya itu berada di batin orang arif. Orang arif bilang wa insan hakiki, itu masih hakiki, manusia sebenarnya, atau disebut insan kamil, mukamil. Wa huwa habibullah azza wa jalla, dia ada kekasih Allah. Wa mahramahu, dan mahramnya Allah. Wa arusu, dan arus pengantinnya Allah. Kama qala Abu Yazid al-Bustami rahimahullah, sebagaimana Abu Yazid al-Bustami, mudah-mudahan Allah mengasihinya, beliau berkata, auliyaullah hum arais, bahwa Allah itu pengantin-pengantinnya Allah. La yara al-araisu ilal maharim, tidak bisa dilihat tuh karena pengantin-pengantin kecuali sama mahramnya. Wa mahduruna indahu bihijabil unsi, mereka itu ditutup dengan cadar di sisi Allah, min hijabil unsi, karena hijab kemesraan. Wala yarum ahadun fi dunya wala fil akhirah ghairallahu ta'ala, bahkan mereka itu tidak ada yang bisa melihat seseorang orang-orang biasa itu di dunia maupun di akhirat, hanya Allah yang bisa melihat. Kama qala ta'ala fi hadis kursi, sebagaimana Allah Ta'ala dalam hadis kursinya, auliyai tahta kubabi la ya'rifuhum ghairi, wali-waliku itu di bawah ya kubabi itu di bawah kubahku, mereka tidak dikenal oleh orang lain selain diriku. selain diriku, mereka dengar dikenal sama orang lain selain diriku. Wala yarunas bidhahir, manusia tidak bisa melihat secara zahirnya ini arifu billah atau insan hakiki atau wali, minal arus, daripada pengantin, illa zahiru zinatiha, kecuali yang dia lihat zahirnya zinatiha, hiasan si arus tadi. Ya, kayak pengantin dilihatnya cuma hiasan dong di pengantin ini, tapi dalamnya dia nggak bisa ngelihat kecuali mahramnya. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah ta'ala, berkata Yahya al-Mu'adz ar-Razi, mudah-mudahan Allah mengasihinya, al-wali raihanullahu ta'ala fi ali, wali itu wangi-wangian Allah yang semerbak, wangi semerbak, wangi-wangian Allah semerbak di muka bumi. Yashumuha as-sadiquna, kemudian orang-orang yang jujur, orang benar itu mencium bau wangi semerbak dari muka bumi. Fatasilu rahihatuhu ila qulubihim, maka sampailah baunya tadi kepada hati mereka, cium oleh orang-orang as-sadiquna, orang-orang yang benar. Ilam payastaquna, maka sehingga manusia tadi, orang-orang sadiqun, rindu bihi dengannya, ila maulahum, kepada Tuhan mereka. Wa tajdadu ibadatuhum, dan bertambahlah ibadah-ibadah mereka as-sadiqun, ala tafauti ahlakihim, menurut perbedaan akhlak-akhlak mereka. Bihasabil pana, dengan syukuran panaknya para wali tadi.
an-ziyadatu qurbah biziyadati pana'il pana, karena bertambahnya kedekatan bertambah pula panahnya seorang yang fana. Nah, ini Yahya bin Mu'ad Ar-Razi menggambarkan bahwa wali-wali Allah itu seperti wangi-wangian Allah yang ada di muka bumi, bau semerbaknya terciumlah oleh orang-orang as-siddiqun, orang-orang benar, orang-orang yang jujur, maka wanginya tadi itu, baunya wanginya tadi itu sampai kepada hati mereka, orang-orang sedikit, sehingga mereka dibawalah dengan wangian tadi sampai mereka rindu kepada Allah. Bahkan bertambah ibadah as-siddiqun, orang-orang yang benar keimanannya itu dengan berbeda-beda tafawut, itu berbeda-beda akhlak mereka. Biasa bil fana, sesudah yang kepanaan, panah. Kena tambah kurbah, ya, tambahlah panah. Seperti itu, ya, wali digambarkan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Gambaran wali. Fal waliyu wal fana fi halihi. Maka yang disebut wali, dia orang yang sudah fana. Fana itu sudah enggak nganggap fi halihi, dirinya. Pokoknya dia tidak berbuat kecuali dibisahkan oleh Allah. Udah bahasa la haula wala quwata illa billah. Fal wali huwa fana fi hali. Seorang wali itu orang yang sudah fana dalam keadaan, fana pada dirinya, keadaan dia ibadah, keadaan dia dalam segala apapun sudah memfanakan diri kepada Allah. Wal baqi fi musyahadatul haq, tapi dia tetap baqi itu artinya kekal dan menyaksikan adanya Allah. Fokus hatinya ke Allah ketika dia sholat, pokoknya dia Allah aja, anak ke Allah. Apa yang dia lakukan sholat itu bukan karena gerakan dia nggak rasa apa, bisanya Allah. Walam yakun an nafsihi ikhtiyarun. Bahwa tanda orang wali itu tidak ada, tidak memiliki yang timbul dari dirinya ikhtiar, nggak ada pilihan buat dia. Walam yakun lahu an nafsi ikhtiyar, nggak ada pilihan, nggak ada memilih, nggak ada apa, pokoknya dia sudah fana ke Allah. Wala lau min ahadin ghairallah qararun, dan tidak ada baginya seseorang, tidak ada ketetapan, keteguhan bersama seseorang yang lain itu. Qarar itu adalah keteguhan, ketetapan. Selain Allah, pokoknya yang lain tuh nggak ada, yang ada hanya Allah. Nah, seperti wali ya, menurut Sultan Aulia, ya, tadi mengutip Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Wal waliyu man ayadahu bil karomat. Adapun wali, orang yang dikuatkan dengan beberapa karamah, kemuliaan. Wa ghaibat anhu, dan lenyap, hilang anhu daripadanya. Dikuatkan dengan karamah, tapi dia tidak merasa punya karamah. Li'annahu, karena sesungguhnya la yara ifsah. Dia tidak melihat untuk menyebarkan ifsah. Inna ifsai syarrir rububiyah kufrun. Fa inna ifsai syarrir rububiyah, maka sesungguhnya menyebarkan rahasia ketuhanan
kufrun itu kafir. Rahasia kewalian-waliannya itu sama aja membuka rahasia rububiyah ketuhanan, itu dihukumi kafir. Kama dzakara sahibul mirsad, sebagaimana telah menyebutkan sahibul mirsad rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala mengasihinya, ashabul karomat, ya, ashabul karomat, orang-orang yang memiliki karomah, kuluhum mahjubun, orang-orang yang memiliki karomah itu semuanya mahjubun, tertutup. Wal karamah itu adapun karamah haidur rijal, itu orang karomah itu diibaratkan haidnya seseorang laki-laki. Haidur rijal, haidnya seorang laki-laki, saking ditutup-tutupi itu. Sekarang ada nggak orang laki-laki haid? Nggak ada. Karamah haidur rijal. Fal waliyu lahu alfu maqam, maka wali, seorang wali itu memiliki 1000 maqam. Awaluhu babul karamah, awal maqam seorang wali itu adalah babul karamah, dia memiliki karamah itu baru maqam awal itu. Man zawaja minana lal baqi, barang siapa yang melampaui, melewati minha daripadanya yang 1000 makam tadi, nah lal baqi, baru dia memperoleh si wali itu al-baq, kekal dengan Allah. Jadi karomah itu baru makom awal. Jadi wali itu memiliki 1000 makom. Karomah ditunjuk ke kharikul adahnya itu baru makom awal, baru makom permainan itu, hiburan. Tapi bagi orang awam, karomah itu dicari orang-orang awam. Nah, ini salah satu penjelasan tentang orang arifubillah, wali-walinya Allah. Ibadahnya, rohaninya, dia bisa terbang. Kenapa mereka bisa terbang? Kata Syekh Sultan, karena dia pakai ilmu syariat dan ma'rifat. Terbang. Bagi orang yang hanya belajar ilmu syariat, nggak bakal bisa jadi wali. Nah, makanya di Abah Guru itu ada Waliyah Sogir, ajaran Syekh Abdul Rahman, ya. Abah itu memberikan mandat gelar Waliyah Sogir buat mereka yang sudah mengkhatamkan TQN, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tabaruk menuju suluk. Mereka digelarin Wali Sogir setelah menamatkan tahapan-tahapan 7 latibah dan muraqabah. Setelah si murid tadi sudah mengamalkan latifah qalbi dengan zikir, munajat ajas tujuannya, naik lagi ke latifatul ruh, ya, dengan mengamalkan ajas tujuan, munajat, zikir dan doanya, naik ke latifah syirik sama oleh latifah khaufi dan sudah diamalkan, latifah apa dia sudah diamalkan, latifah nafsi diamalkan, latifah qola baru jadi zuhir batin Muhammad, kemudian dikasih muraqabah ahadiyah ma'iyah akrabiyah. Jadi di Abah nggak ada 20 muraqabah, dipersingkat kata Abah dari 3, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah bersama Allah, wa qarabah akrabiyah, yaitu paling dekat kepada Allah. Nah, kalau di Abah Guru ajarannya, disitulah Abah memandatkan baju sufi, labastuka khirqatan sufiyatan aula sufi, labastuka bihaqi Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani, labastuka khirqatan sufiyatan auliya sufi. Nah, di ajaran Abah nih, ajaran kita di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman, ada wali-wali sogir.
Nah ini kita ngaji tentang bab wali. Ternyata wali-wali ini diketahui hanya oleh Allah. Tapi di Abah Guru dikasihlah mandat yang disebut wali sogir. Makanya wali sogir itu membawa mandat untuk mengamalkan khotaman mingguan. Karena dia sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi yang membawa keselamatan di muka bumi. Ini bandingan dengan kitab Syekh Sultan Al-Syabul Qadir bahwa Arifubila itu termasuk insan hakiki. Jadi ajaran Abah Guru jelas. Di sini kamil mukamil. Insan kamil mukamil. Di latifah-latifah itu. Bahkan ada sholawat membentuk insan kamil mukamil dengan membaca sholawat Dibil Qulub Wadawaiha di latifah qalbi, dengan membaca sholawat kamilah di latifah ruh, membaca sholawat Khotim 5 sabak, Al-Fatih 5 sabak di latifah syiri, membaca sholawat di latifah khafi yaitu salat basit, di latifah ahfa membaca sirr asrar selawatnya. Di nafsi pun ada selawatnya, itu selawat tunjina bihi sini. Kemudian di ubun-ubun pun ada selawat namanya selawat makbulah. Di muraqabah ahadiyah nama selawat istighosah. Di muraqabah ma'iyah namanya selawat yaitu mubarakah. Baru yang terakhir di ahfa, di latifah ahfa itu sholawat di muraqabah akrabiyah namanya sholawat kubro. Nah di Abah Guru ada sholawat yang bisa membentuk insan kamil mukamil yang disebut al-insan hakiki. Kalau ini kan namanya Syekh Sultan ini pengetahuannya yang beliau paparkan, dicatat dalam kitab Syekh Asrar itu manusia insan ruhaniyun, manusia khusus, ada manusia umum namanya jismaniyun. Murid-murid Abah itu sudah mencapai insan hakiki, makom insan kamil mukamil. Bukan hanya teori, ketika kita mengamalkan zikir yang diberikan oleh Abah Guru Syekh Abdul Rahman, itu bisa membentuk itu. Kalau tadi kan cuma pengetahuannya doang. Kalau di Abah tuh praktek. Dan mereka yang sudah khotam tekiyah dimandat oleh Abah. Labas tu kakhir kuatan syubila Allah. Jadi wali-wali, kalau tadi yang diketahui oleh hanya Allah saja, di Abah Guru mengangkat wali sogir. Berarti wali kabirnya siapa? Abah Guru. Amalan di Abah itu udah cukup. Manusia itu menganggap insan kamil itu ya Muhammad benar. Tapi di Abah Guru itu dikasih ya, ilmu zohir batin Muhammad, qalbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, khofi Muhammad, apa Muhammad, nafsi Muhammad, batang tubuh Muhammad. Baru zohir batin Muhammad, baru bisa manusia akan menghadap Allah itu ke alam ahadiyah. Kata-kata muraqabah ahadiyah ini bukan bicara sifat ngaji sifat 20, bukan. Kalau ente ngaji sifat 20 nggak bakal nyampe ke wali, nggak bakal nyampe pelajaran ini kalau hanya di persepsi ngaji sifat 20. Itu masih syariat kata Buya Ucu. Kalau ini khusus bimbingan Syekh Mursi, sama ngaji sirr asrar itu. Kita nggak bakal sampai kepada manusia yang hakiki. Ini kan informasi doang. Kata Kiai Syepi Hazami, ilmu itu hanya sebuah informasi. Informasi dari Syekh Sultan begini. Tapi sebenarnya hakikatnya, kalau Anda pengen yang namanya ngaji bab wali, yaitu harus bertorekoh.
Nah, dalam Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, ya Syekh Abdurrahman itu sendiri seorang mursyid yang 38 dari Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, jalur Syekh Ahmad Sambas, Syekh Abdul Karim, Syekh Sulaiman bin Syekh Abdul Abdurrahman, itu beliau bisa melahirkan wali-wali mursyid. Jadi apa yang Ustaz Jaka Tarik baca ini, kitab Sirir Asrar Syekh Sultan, itu sebuah informasi, sebuah ilmu doang. Jadi ketika prakteknya untuk menjadi wali sogir ada. Kalau tadi kan tidak diketahui wali itu kecuali hanya Allah, gitu kan. Nah, itu teorinya. Tapi prakteknya ada. Makanya murid-murid Syekh Abdurrahman itu kalau mengetahui hakikat ajaran Abah Guru udah cukup. Nah, ini kitab-kitab di konten Ustaz Jaka dibaca si Asrar apa. Ini cuma informasi. Itu loh. Syekh Sultan Aulia menulis Sir Asrar seperti itu. Tapi kalau kita melihat praktek dan kenyataannya sulit kan. Bahwa wali Allah itu raihanullah bahkan. Minyak wanginya, raihan itu, wangi-wangi Allah di muka bumi. Berarti kan murid-murid Abah itu sebagai khalifah fil ardi, wangi-wanginya Allah. Makanya murid Syekh Abdurrahman, kalau zaman persisten ini. Ya, sekali lagi kitab-kitab tasawuf, ya, semua kitab tasawuf itu hanya sebuah informasi. Jadi ilmu itu informasi, kata Kisfi Hazami dulu saya belajar. Kitab itu hanya sebagai informasi. Hakikat prakteknya di Syekh Abdurrahman. Ngaji Sir Asrar itu nggak bakal tembus Latifah Qalbi. Nanti ngaji Latifah Qalbi ini harus ke Syekh Mursyid, bukan dari kitab. Nah, Ustaz Jaka Tarik membaca kitab Syekh Asrar ini loh, informasi dari Syekh Sultan seperti ini wali. Nah, Latifah, ngaji Latifah Qalbi itu nggak bisa ngaji ke kiai, harus ngaji ke Syekh Mursyid. Dikasihlah tuh namanya ajas tujuan, munajat, cara zikirnya, doanya, kemudian sholawatnya, seperti Latifah Qalbi dijazahkan oleh Abu Guru Ilahi, anta maksudi warido kamat lubi'a ini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu namanya ajas tujuan. Ibadah kita hanya mencari mahabbah dan ma'rifatnya, Allah yang dituju. Disitulah ketauhidannya beda sama orang awam. Ketika kita ilahi anta maksudi warido kamat lubi, itu bukan kita lagi, ruhnya, mudofnya, ruh mudofnya ilahi anta maksudi wa lebih arti ini mah. Roh mudofnya tuh atini mahabbataka wa ma'rifataka. Waqdi ala latifatul qalbi anwari tajalil af'alil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika Muhammad SAW wala qalbi syafika Adam alaihissalam. Baru tuh situ zikirnya Allah, 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 tembusin. Itu sesuai tuntunan guru tuh. Baru doanya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru ada sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa fiatil asadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Lengkap tuh. Ngaji tentang Latifah Qalbi bukan dari kitab Sir Asrar atau kitab-kitab tasawuf, langsung dari Syekh Mursyid. Disitulah ditembuskan tuh zikir khofi. Ya. Lagi tentang bab wali desa Sultan Aulia ini, Arifobillah, itu baru ilmu. Praktek
prakteknya dan nyata ilmunya ada di Bogor, di Ciampea Bogor, di pesantren Miftahus Sudur Jawiyah Al Khairiyah itu. Nah, Ustaz Jaka Torik dapat ilmu itu tuh. Pikir terbuka tuh yang namanya nafsu setan, nafsu iblis yang ada di diri kita, penyakit hubudunya, mengikuti hawa nafsu, lawama. Makanya dijilid bersihin dulu tuh pakai tadi aja tujuan, munajat, zikirnya, doanya, kemudian sampai sholawatnya ya Abah Guru itu ada sholawatnya. Allah tembuskan Allah di kolbu kita tuh, dilatih kita Allah. Nanti dilai baru lain lagi, lapis syir khofi abi nafsi qalab ya. Jadi ini buat perbandingan ya. Jadi kitab-kitab tasawuf itu baru merupakan ilmu pengetahuan. Kalau kata Kiai Syafi'i Azami, ilmu itu sebuah informasi. Untuk prakteknya datang ke Syekh Mursyid. Untuk perjalanan suluknya itu baru dibuka. Alhamdulillah sejak Katolik sudah dapat ilmu seperti itu. 7 latifah, muraqabah yang orang-orang pada 20 muraqabahnya. Di Banten di mana yang Naksabandi itu 20. Tapi Abah Guru meringkas 3 muraqabah ahadiyah ma'yakram. Makanya yang sudah mendapat dari Abah Guru luar biasa. Untuk selalu amalkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz Jaka Torik 105. Jadi pembacaan kitab yang kita baca hanya sebuah informasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi wasyahir qulubana waj'al afidan tahwi alaya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi wasyahir qulubana waj'al afidan tahwi alaya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi wasyahir qulubana waj'al afidatan tahwi alaya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.